Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di Jakarta Vintage IG Live. Ini dalam rangka tes secara teknis, nanti juga untuk nunggu tamu kita sore ini untuk hadir ya di dalam pembicaraan. Oke. Eh, temanku, udah lama banget ini yang akan datang ada namanya Shanda Kunto. Dulu kita sempat sekantor, kemudian kita mempunyai pekerjaan yang masing-masing sendiri-sendiri gitu. Tapi sering sekali kita ketemu dan sering sekali juga kita kolaborasi gitu ya. Nah, Sanda ini mumpung orangnya belum datang nih aku yang ngomong aja. Nah, Sandanya udah datang. Oke, aku akan undang. Ada Isti dari Jerman. Halo, thank you. Oke, mana Sanda nih? Oke. Halo. Halo Sanda. Halo. Apa Apa kabar? kabar? Baik, baik, baik. Thank you ya udah mau datang di bincang-bincang sore ini di IG Live. Sama-sama. Seneng banget Oke. bisa gabung. Iya, ya ini kita sebelum mulai kita biasanya seperti biasa. Nanti oke pertama akan memperkenalkan diri dulu Sanda. Aku tadi sedikit banget mengenai Sanda udah disebutkan, tapi nanti Sanda sendiri ngomong ya ke teman-teman nih karena banyak yang mungkin ingin kenal. Oke, tapi sebelumnya kita biasanya harus menyapa teman-teman yang ada di sini dulu yang hadir. Oke. Oke, ada Isti dari Jerman, itu temen, itu dia desainer dan trend forecaster. Oke, aku mau ngundang dia untuk ngobrol gimana mungkin ya. Oke, nanti aku kontak dia deh. Oke, Ada itu ada Bowo. Isti, ya Hai ada Bowo. Denis, apa? Ada Krishna, oke. Kemudian ada Bowo, oke. Ada Little Black Drink, oke. Bukan Little Black Dress ya. Oke, ada Putrika. Halo Putrika. Oke, ada Wit Putri. Oke. Ada Irwan, sorry. Ada nama kita. Oh, ini rajin sekali tiap hari ikut. Aduh, thank you. Oke. Oke, sekarang silahkan Sanda memperkenalkan diri. Oke. Profesinya apa? What do you do? So, silahkan. Saya kebetulan sebenarnya backgroundnya lebih ke marketing communication. Um, Oke. Dimulai karirnya sebenarnya juga di advertising agency tahun 90 ya. Lama berkecimpung di dunia yang seputar marketing communication, mulai dari consumer product, terus pernah juga untuk sebuah sekolah swasta di Jakarta, lalu Oh iya pernah sekolah aktif di sekolah juga ya? dulu pernah sekolah di sekolah Cikal ya. Oke, ya, aku lupa itu bagian itunya. Oke, terus terus. Terus kalau kalau agensinya sih dulu pernah di J. Walter Thompson, Ogilvy. Jadi ketemu sama Lutfi kan dulu di J. Walter Thompson ya. Tapi Ya, sebelum Lutfi juga menarik sih. Sebenarnya yang menarik tentang Lutfi juga backgroundnya sebenarnya lebih di politik. Gak tahu aja masuk advertising terus masuk ke desain gitu ya. Nah saya juga termasuk yang sebenarnya banyak reinvent of myself throughout the times gitu. Nah terus kira-kira di tahun 2005 saya dengan Amir Siddhartha membuat rumah lelang Siddhartha Auctioneer. Jadi sudah oke, masuk 15 tahun ya tahun ini ya. oke. Terus di luar itu Mungkin, oke, sorry. Sebelum masuk ke yang lain, itu auctioneer itu apa tuh? Boleh dijelaskan ke teman-teman? Apakah itu galeri ataukah apa? Coba boleh dijelaskan. jadi 2005 itu kita bikin rumah lelang. Jadi balai lelang. Ah, Sebenarnya ya, balai lelangnya bisa melelangkan apa saja izinnya ya maksudnya. Tetapi kita menspesialisasikan diri kita sampai dengan saat ini masih di bidang seni rupa. Jadi kita masuk apa namanya juga three dimensional lah, misalnya antique furniture, terus ya, vintage, lalu oke, lukisan, patung, oke, instalasi, semua yang berhubungan dengan ya. seni rupa. Ya.
Oh, oke. Tapi mekanismenya melalui lelang. Jadi memang Lelang. Oke. apa ya? Jadi semacam kayak mempertemukan antara pemilik barang atau perupa dengan uh, peminat seni rupa atau pembeli atau kolektor. Gitu. Oke. Mekanismenya melalui lelang. Gitu. Oke. Ini kayak yang di film-film itu ya, di Christie kayak gitu, terus orang ya, terus apa? Iya, itu bidding. Jadi Apa kita, namanya? ya, ini nanti ada kenaikan harga kan, gitu. Ya, ya, seru-seru. Oke, nah, tahun 2005 bikin Siddhartha Auctioneer, kemudian, oke. Kemudian 2017 sampai 2018 ikut kerja untuk Asian Games, panitia Asian Games Inasgok, Ya, untuk komunikasi. 2008. Yes, wow, itu seru banget. Oke, so what do you do waktu Asian Games kemarin itu kan itu Asian Games yang bisa dibilang sukses dan kita sangat bangga sekali dengan Asian Games itu. Oke, boleh ceritain. Ngapain? Ya, secara spesifik saya ada di departemennya itu communication. Jadi khusus untuk mempersiapkan semua materi, strategi, eksekusi, komunikasi Asian Games 2018. Di situ dibagi dua, ada tim digital dan non digital. Jadi saya untuk yang non digital tapi berkolaborasi dengan tim digitalnya. Jadi kita menciptakan 360 derajat campaign, terus memastikan bahwa masyarakat seluruh Indonesia mengetahui tentang event tersebut. Challenge-nya adalah kalau sebenarnya yang namanya Asian Games sama juga dengan Olympic, dia itu lebih ke fokusnya hanya di kota itu saja, jadi bukan suatu negara gitu. Sementara ekspektasi Indonesia ternyata, loh ini kan harusnya event bangsa, jadi seluruh Indonesia harus tahu, jadi kampanye harus diperluas tidak hanya Jakarta. Dan satu challenge lagi adalah ternyata kita baru pertama kali Asian Games ini di 2 kota, Jakarta dan Palembang. Jadi ya banyak sekali challenge dan persiapannya kan seperti yang diketahui bersama juga setahun ya, lebih kurang dari setahun malah gitu. Jadi belajar banyak sih, maksudnya kalau saya selalu bilangnya gini, itu ibaratnya kayak S2 dan S3 di mana kita harus mengimplementasikan pengalaman, pengetahuan, terus jaringan gitu ya, kemampuan untuk bekerja dengan beragam lintas departemen, lintas bahkan juga dengan pemerintah segala macam. Jadi luas sekali gitu. Oke. Wow. Nah, setelah Asian Games itu apa ada yang lain lagi ataukah kembali lagi mengerjakan di Siddhartha Auctioneer atau gimana? Setelah itu ya saya balik lagi ke Siddhartha Auctioneer lah ya, karena banyak sekali yang bisa dikerjakan dan challenge-nya banyak kan. Kalau misalnya tahun 2005 pada saat kita membuat Siddhartha Auctioneer, kalau misalnya kita bikin digital kampanye baru apa sih, SMS blast gitu kan, email blast. Nah, sekarang 15 tahun kemudian udah beragam, tidak hanya Facebook tapi juga ada Instagram, ada YouTube ya kan, ada blog, ada Spotify segala macam. Jadi banyak sekali. Oke. Jadi Sanda nih bisa dibilang marketing spesialis ya, backgroundnya kan marketing communications yang dimulai di advertising agency gitu ya. Kemudian mengalami masa non digital, kemudian sekarang tetap melakukan marketing tetapi di masa digital gitu kan. Jadi kenapa? Suaranya nggak jelas. Oh, suaranya hilang ya. Wow. Oke, tunggu sebentar. Ini mungkin aku jauhin handphone. Ini gimana? Masih nggak? Masih ya? Suaranya masih. Oh dear. Oke, hang on. Ini. Gimana sekarang? Oke, hang on. Gambarnya, oke. Halo Eva, oke. Kita udahan dulu, kita sambung lagi ya. Saya matiin dulu, kita sambung lagi ya.
Oke. Halo, kembali lagi dengan saya di IG Live Jakarta Vintage. Sorry, technical problem. Ternyata suara saya hilang katanya. Oke. Makanya saya coba untuk balik lagi. Oke, ini Sanda udah datang. Oke, aku invite ya. Oke. Hai. Hai. Tadi suaranya kenapa ya? Suaranya bisa. Ya, udah. Hilang ya tiba-tiba ya? Hilang, gambarnya ada bagus, tapi suara kamu nggak kedengaran. Oh, oke, sorry. Gini, jadi Sanda mengalami masa-masa konvensional, belum ada digital gitu ya. Medianya masih media konvensional. Kemudian sekarang Sanda masih tetap melakukan marketing communications, aktif di marketing, tetapi udah di masa yang digital. Jadi mengalami dua masa. Sebenarnya nggak juga sih. Waktu saya kerja untuk Ogilvy itu kan di Ogilvy One, which is direct marketing. Nah, waktu itu tuh sudah mulai mengkombinasi antara conventional marketing dengan digital, dan masih dalam bentuk database email dan SMS waktu itu ya, kan tahun awal-awal 2000 gitu. Ya, jadi sebenarnya lumayan beruntung sekali bisa mengikuti semua evolusi perubahan channel communication saat ini. Halo. Oke. Ya, suaranya agak putus-putus, Sanda. Aku gimana suaranya? Mungkin jelas ya. Oke. Apa? Kejauhan kali. Enggak juga. Oke, mungkin. Oke, coba aja. Oke, kita nih sekarang topiknya nih mengenai leadership. Oke, saat corona. Itu kenapa memilih topik leadership dulu deh? Nggak usah dihubungkan dengan corona dulu deh. Oke, kenapa? Leadership itu enggak kehidupan sehari-hari ya? Ya enggak? Oke. Dan kadang-kadang orang itu mengesampingkan atau tidak memikirkan leadership itu perlu direncanakan, ada strateginya juga, terus harus dipelajari, harus diadaptasi, dan harus dilatih gitu kan. Dan leadership ini kan sebenarnya berangkat dari masih anak-anak loh dibangunnya. Apalagi di masa krisis seperti ini, leadership itu sangat dibutuhkan tentunya gitu. Oke. Saya tahu kalau misalnya Lutfi punya pandangan yang berbeda ya, apalagi dengan background di politik gitu kan. Sebenarnya leadership itu kan it's everyday life gitu. You have to be able to lead yourself before you lead other people. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Memang betul sekali, saya setuju bahwa leadership itu bukan hanya masalah politik gitu ya, masalah pemerintah atau negara atau masyarakat secara umum, tapi lebih bisa dalam unit terkecil sendiri pun kita harus punya leadership gitu ya. Oke, itu aku setuju banget. Oke, jadi tapi walaupun kalau begitu orang dengar kata leadership, asosiasinya tuh kayaknya berat. Oke. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa memilih topik leadership ini? What's important about it? Buat saya leadership itu selalu menarik karena leadership itu memperlihatkan karakter seseorang. Lalu yang kedua, kenapa ingin membahas leadership di saat ini? Karena kita kan lagi krisis ya. Musibah ini kan kita anggap sebagai suatu krisis lah gitu ya. Nah, semakin penting lagi peran seorang pemimpin untuk tetap bertahan atau keluar dari krisis ini. Itu sih sebenarnya. Yang dimaksud dengan pemimpin di sini apakah maksudnya setiap orang gitu yang punya bukan government. Leadership itu maksudnya kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemilik perusahaan, kita sebagai bagian anggota keluarga gitu kan. Jadi in everyday practice dan juga dalam konteks kehidupan sosial dan juga bisnis.
Oke, Enggak, oke. saya tidak bersinggungan dengan pemerintah ya dalam hal ini ya. Oke. Jadi leadership Nggak di suka sini kita nggak nggak. pusing. Ya benar, saya setuju sekali. Yang dimaksud dengan kita penting sekali leadership di saat, apalagi di saat sulit seperti ini, yang dimaksud adalah kita, ya. Yang apalagi Ya, kita yang punya akses terhadap bermacam-macam resources, kita yang punya influence, kita yang punya network, itu kan maksudnya. Kita harus menunjukkan ya leadership leadership kita. di dalam apa namanya konteks kehidupan kita sehari-hari ya. Ya dalam ini Ya, kan kita ya. ngebahas masalah saya dan Lutfi mempunyai Ah, suatu usaha gitu ya. Nah, ya, bagaimana ya. nih kita bertahan lalu keluar dari krisis ini, lalu bagaimana kita memotivasi tim kita untuk tetap mempunyai aspirasi yang positif, hal-hal seperti itu Ya. sebenarnya dimulai dari dalam dan efeknya itu tanpa kita sadari sebenarnya mempunyai dampak sosial yang cukup luas gitu. Jadi kalau kita Hmm. mempunyai outlook yang positif, maka kita akan mengeluarkan energi positif, maka akan lingkungan sekitar juga kita juga mempunyai pandangan yang positif. Karena untuk keluar dari krisis itu kan kita butuh hope, ya kan? Apa harapan gitu. Bahaya Ya. sekali nih kalau kita harapan. Dan saya, kamu semua yang ada di community ini sebagai leader, apakah itu leader keluarga, apakah itu leader perusahaan Ya. kita sendiri, punya tanggung jawab Ya. sosial sih untuk keep our heads up gitu loh. Maksudnya gimana nih Oke. caranya supaya tetap optimistic dan positif kan? Oke, oke. Itu setuju sekali dengan semangat tadi positif dan kita apa namanya tetap kreatif, kita tetap apa namanya tetap semangat ya di masa sulit ini itu kayaknya semangat banyak orang kali ini. Kita nggak mau negatif, kita nggak mau komplain terus-terusan gitu kan ya. Kita lebih baik menunjukkan melakukan sesuatu gitu kan ya. Nah itu semangat yang kita harus sebarkan seperti virus supaya virus yang corona itu biarkan aja dokter-dokter lah yang memberantasnya. Oke, setuju banget dengan semangatnya. Nah, contohnya apa nih? Oke, kita ngomong gini, kita kan bagian dari mungkin kelas menengah ya, Ya. yang apa punya banyak resources gitu ya, dibandingkan dengan misalnya kelas yang bawah gitu kan ya. Nah, Apa sih? iya nggak, kita ngomong secara Oh, karena jangan kemarin ya. no. Pembicaraannya kemarin sama seperti itu dengan Diana, dengan Amalia gitu, bahwa kelas menengah ini gini, oke, ini saya sedikit apa namanya recap kemarin pembicaraannya. Kita egaliter. Kita Kelas kan menengah kaum ini, egaliter. loh, enggak, tunggu sebentar. Kelas menengah ini adalah kalau waktu Krismon yang langsung kena adalah konglomerat-konglomerat, oke. Nah, Hi, Pat. UKM, ya, halo. Ya, ada Pungkas, halo Pungkas, thank you udah datang. Halo Pets, oke, itu Pets temennya Sanda ya? Femina. Oh, Femina. Oh, oke, halo. Mbak Peti, Oke. Mbak Peti. Oh, oke, halo. Nah, waktu Krismon itu yang kena adalah konglomerat. Nah, waktu Corona ini yang kena itu langsung UKM. Yang sebenarnya penggerak dari ekonomi Indonesia. Oke, langsung kena. Dulu itu yang justru yang survive adalah UKM waktu Krismon, ya. Nah, terus ada gini dari kelas. Jadi selalu pemerintah itu kalau kelas menengah itu selalu dibilang gini, kamu kan kelas menengah nih, kita akan prioritaskan membantu kelas yang bawah nih, gitu kan. Jadi terus dari kelas bawah ke kelas menengah, tolong dong bantu gue. Lu kan punya aset yang lebih dan lain-lain gitu. Tapi kelas menengah sendiri nggak pernah dibantu. Kemarin ada yang Kosmas komen di sini dalam forum ini bilang, tapi kita nggak ada yang Mana bantu. dia? Datang. Kita bantu, tapi kita nggak pernah dibantu gitu loh. Oke, nah sekarang nih dalam konteks misalnya leadership, oke. Kita misalnya kelas menengah ini harus diharapkan untuk justru menunjukkan leadership-nya, inisiatifnya ya. Nah, terus seperti apa bentuknya gitu loh. Padahal kita juga sedang susah gitu loh. Jadi ini apa namanya? pengen dapat insight dari Sanda nih gimana your personal perspective on this. Dalam hal ini ada 3 ya, maksudnya
peran kita ada tiga. Satu, kita sebagai bagian dari keluarga kita sendiri, ya kan? Kamu sebagai kepala keluarga, saya sebagai seorang ibu, ya, dengan anak yang udah besar-besar di level kuliah kan, gitu. Yang satu lagi peran kita sebagai pemimpin di masing-masing. Yang satu lagi adalah peran kita sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk melalui sesama untuk saling membantu, gitu. Nah, kalau saya terhadap perusahaan saya sendiri, tentunya kita berusaha keras. Ya udah, kita save apa yang kita bisa save. Maksudnya kita atau menabung atau mengamankan yang tidak perlu jadi pengeluaran kita saat ini tanpa menyampingkan rencana setelah ini semua selesai, ya. Jadi maksudnya tetap harus ada strateginya, plannya setelah ini apa, dan mempersiapkan itu, gitu. Lalu sebagai bagian dari anggota keluarga, kita mendidik kepada anak-anak ambil bagian dari krisis ini. Banyak yang dipelajari bisa gitu. Dan kepekaan sosial juga bagaimana merawat self care, ya, bagaimana merawat diri kita supaya juga bertanggung jawab terhadap orang lain, so being socially responsible, being considerate, gitu kan, pakai masker keluar, gitu kan, misalnya, terus juga social distancing, physical distancing, semua itu lah, tapi tetap harus menjaga sehat, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau keluar, saya sebisa mungkin bersama teman-teman itu mengumpulkan dana, gitu. Jadi waktu di awal-awal sekali ada kebutuhan di salah satu rumah sakit, karena itu masih di awal kan, sebenarnya dia bukan rumah sakit rujukan, gitu. Tetapi pasti ada pasien yang gimana ya, ibaratnya kan pasti ada pasien yang bukan bocor ya istilahnya, masuklah tanpa ditahu, kan di awal-awal orang banyak yang nggak tahu corona apa enggak, gitu ya, main masuk aja gitu. Nah, ketika itu terjadi di awal-awal Maret, itu ada rumah sakit yang membutuhkan vitamin, terus susu, karena perawatnya segala macam perlu standby lebih lama daripada biasanya, dan mereka membutuhkan resources lebih banyak dan harus dijamin kesehatannya, gitu kan. Jadi saya dengan beberapa teman-teman mengumpulkan dana untuk menyediakan susu buat mereka. Itu satu. Begitu itu selesai, udah dong, selesai. Sekarang ada proyek lainnya. Misalnya dari satu lagi ada teman-teman nih masih muda-muda di bawah kami, di bawah saya lah, milenial gitu ya. Mereka adalah PPI Dunia, Persatuan Pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri. Tapi PPI Dunia, dia menghubungi saya, Mbak bisa bantu apa gitu. Oke, gini deh. Coba sebarin flyernya. Kita juga embrace nggak hanya PPI, tetapi alumni. Kan alumni di Indonesia yang pernah sekolah di luar negeri banyak. Terus sebutkan target donasinya berapa. Oh, cuma segitu. Kalau cuma segitu mestinya cepet nih bisa dikumpulin gitu. Nggak harus berjuta-juta tiap orang, tapi 500.000 aja dikali berapa orang udah mencapai target tersebut gitu kan. Lalu apalagi yang saya bisa bantu? Cariin narasumber gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kita bisa kerjakan untuk memastikan kita menjadi bagian dari gerakan kepedulian ini, dan kadang-kadang belum tentu kita harus menyumbang beratus-ratus juta atau puluhan juta gitu. Jadi itu sih saya lihat. Jadi maksudnya kita harus punya sebagai pemimpin di suatu komunitas atau perusahaan, kita harus punya semangat untuk optimism sih, maksudnya optimisme dan berpikir positif itu harus tetap dimiliki. Bayangin sebagai pemimpin itu kan setiap pagi pas kita bangun tidur, the first thing you do adalah motivate yourself dan to tell yourself that I have to be able to motivate other people, ya kan, to come to work and work together as a team gitu. Jadi maksudnya itu semuanya harus bisa dipelajari atau dikuasai dari semenjak masih muda. Jadi makanya saya bilang, kalau pernah dengar the leadership in me, nah itu perlu deh diperkenalkan sama anak-anak, bahwa pertama you have to be able to lead yourself before you are able to lead other people gitu. Jadi karena dalam hal-hal seperti sekarang krisis ini penting sekali gitu untuk bisa
apa namanya menggiring diri kita nih, kita mau kemana nih, mau membawa ke arah yang negatif, pesimistik gitu ya, atau super optimistik, atau di tengah gitu. Menurut saya sih, saya punya concern yang sangat besar terhadap musibah ini, tetapi kita harus tetap rasional gitu. Maksudnya waspada iya, cautious iya, ya nggak sih? Tetapi rasional kita harus tetap pakai semua informasi. Kalau teman-teman saya ada yang shutdown misalnya, saya nggak mau dengar, nggak bisa gitu. Kalau saya personally nggak bisa nggak dengar, karena pasti terpapar sama informasi tersebut. Tetapi itu kan kembali lagi ke kita, akan menggunakan informasi itu seperti apa dan bagaimana gitu. Itu sih. Oke. Nah, kira lebar atau mau lebih fokus? Itu apa namanya, itu yang emang jawaban yang tadi pertanyaannya. Oke, tapi gini, kan pasti Sanda juga terkena dampak dari apa namanya shutdown ini ya, lockdown atau PSBB ini kan. Semua Sanda kan punya perusahaan, kita semua banyak yang punya perusahaan gitu ya, atau nah kita terdampak gitu ya dalam 2-3 bulan ke depan ini, mungkin even lebih lama lagi gitu kan. Itu gimana apa namanya gimana gue bisa bantu? Gue aja kesulitan dalam beberapa minggu ini aja udah sulit gitu, apalagi 2-3 bulan gitu loh. Bagaimana menunjukkan, tadi ngomong kembali ke leadership, gimana gue mau gimana gue menunjukkan leadership gue kalau gue aja nih kesulitan? Nah, gimana tuh San kalau kayak gitu? Kamu kayaknya ngelihatnya dari sisi financial support ya. Saya ngelihatnya adalah satu tadi itu apa namanya optimism sama being positif. Maksudnya berpikiran positif bahwa this shall pass too gitu. Maksudnya ini pasti akan berlalu. Nggak akan malam gelap gulita, pasti ada matahari terbit dan matahari terbenam ya nggak sih? At the end of the day, there will be light ya. There will be light at the end of the tunnel. At the end of the tunnel, gitu kan? Yes. There should be light at the end of the tunnel. Cuman how far and how long the tunnel we never know. Ya udah, ya kita harus melatih mental kita, spiritual kita, fisik kita supaya siap nih untuk menjalani tunnel yang panjang ini gitu. Nah, kalau saya bilang sama tim saya, oke, please bear with us gitu ya. Saya juga mengharapkan pengertian kalian. Ini bukan liburan ya, gitu. Maksudnya kita nggak ada potong gaji sampai dengan saat ini sih ya, gitu. Alhamdulillah. Tapi please juga proaktif bahwa kita harus mempunyai inisiatif-inisiatif lain untuk paling nggak ada income lah sedikit-sedikit gitu. Itu aja. Tapi kalau dari sisi lelang ya kita harus tunda sampai keadaan lebih membaik, karena saat ini kan memang prioritas orang mungkin bukan belanja yang sesuatu yang premium. Dan saya selalu bilang sama teman-teman saya, which is itu expected. Maksudnya I expect my friends and my client to put priority on helping other people first daripada membeli barang-barang tertier gitu loh. Tapi kalau misalnya ada pemesanan segala macam ya, maksudnya ya kami layani. Saya sudah mempunyai ekspektasi kalau kita punya lebih, bantu. Dan bantu itu nggak harus jutaan kok. Maksudnya saya juga mengalokasikan misalnya dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan tuh berapa yang akan kita pakai untuk donasi gitu ya. Jadi nggak selalu besar, teman. Kita bisa manage lah gitu. Kalau tim kami sih, kebetulan perusahaan saya kan timnya kecil, hanya 8 orang. Ya, dan di belakang segala macam 12 lah gitu ya, sama gudang gitu. Jadi manageable lah gitu. Alhamdulillah sampai saat ini manageable. Cuman ya memang kita harus terus semangati mereka bahwa ya udah sabar aja gitu. Maksudnya kita siapin semuanya sampai nanti waktunya sudah lebih pas ya kita mulai lelang lagi. Lumayan berat karena harusnya kami ada 3 lelang di awal, which is kerjasama sama Lutfi juga kan, April ini, tapi ya udah harus ditunda sampai dengan mungkin Juli, Agustus gitu ya, sampai suasananya lebih kondusif lah gitu. Oke, itu tadi pertanyaannya itu untuk menjawab itu jeritan-jeritan hati teman-teman kita yang lain yang juga misalnya gitu. Jadi kayak ya nggak segampang itu lu gue juga lagi sulit kayak gitu. Sementara pemerintah prioritasnya ke kelas menengah, kelas ke bawah gitu kan ya. Kalau kelas menengah ini dianggapnya kayak punya perusahaan seperti size-nya seperti Sanda atau seperti aku, macam kan itu mereka nggak terlalu
perhatikan gitu, tapi lebih kepada yang di bawahnya. Nah, jadi tapi tadi jawaban Sanda itu udah membuat kita kita dengan apa yang kita punya sekecil apapun kita bisa melakukan sesuatu ya, bisa dalam bentuk dana, tenaga dan lain-lain gitu ya. Iya, Okay. ya. Dan Ya, betul. sebenarnya kalau saya perhatikan, maksudnya secara observasi sosial ya, justru pada saat orang lebih banyak work from home, stay home segala macam, itu kan penghematannya jauh lebih besar. Kita tidak bayar tol, tidak bayar parkir, tidak bayar MRT, nggak perlu bayar taksi, ya kan? Nggak perlu ngape-ngape. Tiap hari ketemu Lutfi. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa di save gitu loh. Jadi itu yang apa namanya, kita mengadopsi suatu hobi baru atau mempelajari hal sesuatu yang baru gitu kan. Ada yang masak di rumah, hidup lebih sehat segala macam. Jadi sebenarnya di yang menengah, saya rasa ya emang harus sabar, saya harus prihatin sih. Kalau saya selalu bilang ini adalah belajar prihatin bersama gitu. Kalau saya bilangnya bulan puasa Ramadan tahun ini datang lebih cepat dan berakhir lebih panjang. Gitu. Dimana kita di situ belajar toleransi, merasakan apa yang dirasakan kesulitan orang lain. Gitu kan sebenarnya esensinya kan itu ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu Ramadan this year comes early and lasts longer. Iya betul. Oke. Buat saya ini sebenarnya ini sih suatu perjalanan spiritual sih kalau menurut saya, ya kan. Spiritual itu kan suatu pertanyaan atau suatu momentum di dalam hidup kita. Kenapa ada begini? Kenapa kita harus melalui ini? Kenapa ada saudara kami yang meninggal? Kenapa teman kami sakit segala macam? Ya kan, itu kan sebenarnya is a part of like a spiritual journey sebenarnya. Which is menurut saya tahun ini adalah is a big lesson of life ya, 2020 ini for everyone. Iya, betul sekali. Jadi jadi Sanda ngelihat ini sebagai melihat banyak hikmah dari wabah ini, dari bencana ini ya. Jadi banyak hikmah yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu ya. Yang tadi misalnya Ramadan datang lebih cepat dan lebih lama, itu kan semacam refleksi terhadap apa yang terjadi saat ini ya, corona ini gitu ya. Nah terus untuk kedepannya, tadi Sanda ngomong bahwa kita prihatin, kita jadi banyak menghemat ya saat ini. Nah itu kedepannya itu apakah kita seperti biasa orang Indonesia ataukah manusia pada umumnya itu kan pelupa ya, short memory gitu ya. Nanti begitu normal lagi, kemudian hidup kembali lagi seperti zaman pre-corona, di mana kita misalnya hedonis. 1920, 100 tahun yang lalu. Ya, kayak gitu. Nah, gimana? Kira-kira kedepannya apakah gaya, misalnya perubahan ini, apakah kita ambil positifnya, kemudian kita menjadi suatu kebiasaan, atau gimana? What do you think? Saya rasa, observasi saya begini, kalau musibah banjir biasanya dampaknya hanya dirasakan oleh daerah tertentu, benar nggak, Lutfi? Daerah tertentu, kawasan tertentu, dan sosial ekonomi tertentu, misalnya, gitu ya. Tetapi corona ini kan nggak kenal pandang bulu ya. Nggak. Mau menengah, atas, bawah, ya nggak sih? Pejabat, bukan pejabat, orang biasa, saudara, gitu loh. Maksudnya dampaknya dan yang terkena juga sebagai menjadi pasien ODP, PDP, ya, suspek, itu orang-orang yang nggak pandang bulu ya. Nggak pandang bulu, gitu. PSBB ini kan kita antisipasinya paling tidak sampai dengan akhir Mei ya. Kalau misalnya kita sering dengar teori 21 hari 90 hari. So it takes 21 days to become a lifestyle. It takes 90 days to become a habit. Bayangin, kita ini udah seminggu, udah 1 bulan ya. Berarti berarti udah lewat 21 hari. Banyak kok akhirnya pada bilang ini enak juga ya kerja dari rumah gitu. Kalau saya memang, maksudnya kayak Lutfi ini kan karena kita di creative industry, kerja di mana aja bisa ya, mau dari rumah, mau dari kafe, mau dari kantor. Tapi buat teman-teman yang
selama ini berprinsip bahwa kerja itu harus ambience yang khusus gitu, harus kantor settingannya gitu ya. Setelah melewati 21 hari, they see life differently. Maksudnya they see the world differently. Tapi bagi saya tetap ini nggak bisa pukul rata ya, Lutfi. Ada beberapa pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan dari rumah gitu, atau memang yang memang tidak ada support secara teknologi juga susah loh kerja dari rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya writers, ideas, consultant gitu kan, misalnya bisa dong kerja dari rumah. Bahkan sekarang ada beberapa dokter melakukan telemedicine. Jadi kayak gini, conference call, sakit apa segala macam, selama tidak dibutuhkan physical examination, ya nggak apa-apa. Cuman itu kan harus diregulate secara undang-undang, bikin resepnya gimana, segala macam ya. Tapi anyway, so doable lah. Jadi artinya setelah 21 hari dan 90 hari, saya rasa akan banyak orang yang mengadaptasi dan mengapresiasi lesson learn yang kita dapat dari wabah ini. Kalau menurut saya sih begitu. Dan akan banyak perubahan-perubahan dari gaya hidup gitu. Misalnya concern terhadap lifestyle, healthy lifestyle akan semakin tinggi, lalu menjalankan hidup sehat, bersih. Hidup bersih loh, maksudnya yang very simple. Orang kita kan kadang-kadang kita nyetir gini aja, yang depan kita buang sampah, terus ngeludah, top banget gak sih? Buka jendela ngeludah, aduh, gitu ya. Sampah di mana-mana. Tapi sekarang kan orang jadi, oke, gue harus jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan, gitu kan. Jadi saya sih yakin ya, maksudnya kejadian di 1920, 100 tahun yang lalu, Spanish flu di Indonesia dengan COVID-19 100 tahun kemudian di Indonesia, perubahannya akan terasa paling nggak for the next 50 years itu I think it's going to be, dan you can feel the difference lah gitu. Apalagi sekarang ini banyak anak-anak mudanya. Bayangin kita mendidik anak-anak yang anak-anak saya udah gede, tapi yang anak-anaknya masih kecil, ibunya akan bilang, kamu keluar rumah pakai masker ya, kamu jangan lupa cuci tangan. Itu kan akan terbawa terus, ya. Dan itu saya rasa at least for the next 50 years people will not forget about it, gitu. Jadi ini sesuatu pelajaran yang sangat berharga, meskipun at high cost ya, maksudnya biayanya tinggi, tetapi koreksi alam, Lutfi. Maksudnya 10 tahun teman-teman kita banyak yang aktivis alam, yang di social entrepreneur, aktivis, mereka mengkampanyekan low fashion, ya kan? Maksudnya sekarang arahnya ke fashion yang lebih sustainable, menggunakan natural material gitu, karena supaya eksploitasi alamnya jauh lebih rendah, ya kan? Karena kalau ini tidak dikerjakan dari sekarang, 10 tahun lagi the climate will kill us, gitu. The climate change will kill us, kan? Pertama kita akan menghadapi wabah penyakit, habis itu kemungkinan misalnya perang mungkin, tapi yang pasti adalah climate change yang challenge kita di awal. Nah, bayangin aja ini kita udah 1 bulan perubahan alam, langit jadi biru, burung di sekitar rumah gue tambah banyak, berisik, iya ya, kupu-kupu tambah banyak, banyak, iya bener ya. I think antara mengorbankan hidup sehat dan hygiene dengan gaya hidup yang misalnya hanya 100% duniawi, itu orang akan memilih untuk hidup sehat dan live longer gitu. The challenge nowadays adalah not only lifespan gitu. Biasanya kan ketika ekonomi membaik, umur kita mortality rate-nya atau lifespan kita menjadi lebih panjang. Contoh kasus Jepang lah, umurnya kan di atas 80 ya, average-nya. Nah, challenge kedua adalah health span. Lo nggak penting punya umur panjang, health quality is bad gitu. Nah, dengan adanya ini kita berharap kita membangun kebiasaan hidup yang sehat, ada olahraga, ada makan yang baik gitu kan. Kembali lagi kepada sesuatu yang semuanya yang esensial gitu ya. Jadi apa sih yang penting dalam hidup ini, dalam bekerja, makan makanan sehat, rumah yang bersih, ya kan, dapat matahari, olahraga yang cukup, gitu, tidur yang cukup, gitu.
Oke, oke. Thank you jawabannya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, aku mau nyapa dulu nih teman-teman di sini ya. Oke, di sini ada, Glenn Marsalim, halo. Ada Hai Vivi, Glenn, kamu nggak lihat ada Glenn? Mbak Vivi, Mbak Vivi, aduh halo, apa kabar Mbak? Ada Randy, ada Yudi, ada Jarot Rumentang. Oke, thank you Hai udah Glenn. ngikutin. Halo, halo, halo. Oke, ada tadi barusan numpang lewat ada David Irianto dari Mindfulness. Oke, Great Mind. Oke, oke. Kembali. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah apa namanya gaya hidup ya pasti akan ada perubahan gaya hidup ya. Nah, perubahan gaya hidup ini akan mempengaruhi ekonomi secara positif ataukah menjadi sebuah kemunduran? Artinya gini, misalnya untuk art yang bukan kebutuhan primer, oke? Sementara nanti itu akan mungkin orang-orang akan lebih memprioritaskan masalah kebersihan, kesehatan, gitu ya, keamanan gitu. Nah, sementara art atau misalnya luxury brands gitu ya, barang-barang mahal segala macam itu menjadi kok nggak relevan ya. Nah, apakah itu yang akan terjadi, ataukah itu sebuah kemunduran atau justru kemajuan orang menjadi kembali ke hal-hal yang basic dan essential? Satu, orang akan kembali ke yang basic dan esensial. Yang kedua, kalau kita ngomongin art, kalau yang lain-lain, ekonomi saya nggak mau sentuh. Yang art saya rasa itu adalah gini, kayak apa namanya teori-teori kebutuhan manusia pada dasarnya ketika kebutuhan basic sudah terpenuhi, ya kan, dan mulai naiklah terhadap apresiasi seni, ya kan. Itu saya rasa kebutuhan akan art sih tidak akan berubah gitu. Cuman yang berubah adalah tadi misalnya orang lebih into organic lifestyle, terus healthy lifestyle, tapi yang berhubungan dengan apresiasi terhadap budidaya manusia atau seni itu akan, menurut saya sih akan tetap ya gitu. Tetap. Okay. Jadi sekarang ini slow fashion is art, maksudnya design ya kan, itu kan sebenarnya art gitu. Nah jadi yang dilihat nanti adalah konsepnya, narasinya, ya kan, yang akan dilihat kan itu, apakah relevan, konsepnya bagaimana, perjalanannya seperti apa, nah itu yang akan apa namanya tetap menarik gitu. Oke, jadi Sanda ngelihat ke depan ini dengan optimis dan tidak khawatir ya dengan walaupun ada perubahan prioritas, skala prioritas masyarakat nantinya terhadap ya. Antara gaya hidup, kebiasaan, dengan aspirasi. Saya nggak bilang kalau misalnya kita sudah apa namanya mempunyai apa ya prinsip bahwa setelah ini kita akan lebih hidup dengan apa namanya gaya hidup yang lebih sehat dan kembali lagi ke esensinya gitu ya. Saya tidak bilang bahwa jangan kerja gitu, jangan gitu. Justru kalau kita mau membantu orang dan mau menggerakkan ekonomi, kita harus bekerja dan memastikan apa namanya bisnis yang kita berada ini bisa membantu memberikan pekerjaan kepada orang lain. Jangan stop mau jadi orang kaya, Lutfi, tetap gitu maksudnya. Cuman kita harus punya visi yang berdampak terhadap lingkungan, terhadap sosial gitu loh. Jadi lebih banyak kolaborasi, terus memberikan dampak kepada sekitar itu sih. Jadi bukan berarti terus ya udah segini-segini aja hidup kita, enggak gitu ya, namanya hidup ya. Kita kalau dapat amanah suatu proyek yang memang positif dan halal ya harus dikerjakan dan bisa dikerjakan ya kita kerjakan gitu. Jadi jangan juga menjadi malas gitu. Enggak, saya tidak melihat orang menjadi complacent gitu, ngerti kan? Saya tidak melihat bahwa dengan kejadian ini kita harus menjadi complacent atau ya udah nyaman segini aja, enggak. Tapi gaya hidupnya yang berubah gitu dan pandangan terhadap hidup yang berubah. Oke, enggak, maksudku gini, apa namanya, dengan skala prioritas orang ke yang lebih basic dan esensial soal kebersihan dan apa kesehatan dan lain-lain, apakah misalnya orang kebutuhan akan art itu menjadi nomor berapa ya gitu loh nantinya nih. Kalau kemarin-kemarin kan itu udah kayak wah kita ada art
misalnya ada lelang, ada apa pameran segala macam, itu tuh wah kayaknya gua mau beli nih segala macam. Nah sekarang ini, aduh tunggu dulu gitu kan, itu penting nggak sih gitu, apakah gitu loh, itu gimana? What do you think? Kalau sebenarnya kegiatan tersebut tetap jalan, ada yang namanya online auction, ya kan, ada spiritual gallery, sebenarnya tetap jalan kok. Dan di belahan bumi ini kan ada yang sudah selesai, Hong Kong sudah selesai, jadi udah mulai aktif lagi. New Zealand Australia rate-nya bisa ditahan dan turun. Jadi sebenarnya di ada market-market yang sudah siap untuk mulai membeli lagi. Lalu kalau tadi kita ngomong soal kelas atas, menengah dan bawah, yang atas ini kan sebenarnya tidak terlalu terganggu, ya kan? Jadi mereka masih bisa punya spending untuk membeli benda-benda seni yang mereka nikmati. Yeah. Itu kan bagian dari apresiasi ya. Jadi tetap ada kebutuhan psikologis terhadap keindahan gitu kan, ingin nonton. Tapi mungkin orang akan lebih conserve, akan lebih pilih-pilih gitu mana yang dia miliki. Atau kalau memang dia kolektor ya tetap akan jadi kolektor sih, nggak akan berubah selama dananya ada gitu kan. Oke. Ya, saya rasa tidak akan berubah. Cuman begini, apakah akan langsung orang spend? That I'm not sure. Karena mungkin mereka punya prioritas menyelamatkan perusahaannya dulu, menyelamatkan portfolio management, financial managementnya dulu setelah krisis ini over. Jadi apakah langsung saya nggak tahu, tapi mungkin kalau yang berhubungan dengan produksi harusnya langsung spin ya gitu kan. Cuman kan ini kita di Indonesia belum tahu nih sampai kapan gitu. Saya sih berharap benar-benar deh Mei akhir ya udah peaknya lah gitu. Ya, oke. Thank you. Ini jawabannya tuh sangat menenangkan dan membuat kita optimis. Itu yang sebenarnya ingin kita ingin kita sebarkan. Ingin kita share ke teman-teman bahwa ini bahwa kita itu there will be light at the end of the tunnel. Kita nggak tahu tunnelnya. Gelap terbitlah terang. Sebentar lagi Kartini ya tanggal 21 minggu depan ya. Bener banget ya kan. Benar. Jadi thank you banget, membuat kita menjadi lebih semangat. Ini sebenarnya pembicaraan kita udah selesai, udah hampir 1 jam. Kita tadi mulainya agak early sedikit. Nah sekarang biasanya pertanyaan terakhir adalah ada words of wisdom nggak yang mau di-share ke teman-teman di sini dari Sanda? Have a good sense of humor. Paling nggak bisa ngetawain diri sendiri. Atau bisa penting sekali. Bully lucu enggak. You have to have a good sense of humor. Dalam arti kata bisa menertawakan diri sendiri, ya. Yes. Terus yang paling penting adalah belajar untuk berpikir positif dan optimis, gitu itu. Terus pasti kok, maksudnya di dalam apapun itu selalu ada celah untuk atau perspektif untuk kita melihat sesuatu itu dari angle yang positif gitu. Komplain gampang, kritik gampang, apalagi kritik, komplain itu gampang. Tapi maksudnya mengangkat, karena semua berangkat dari kita sendiri sih. Bagaimana we pick up ourselves gitu kan? Itu it's tough gitu, maksudnya harus dijalani dan harus dipelajari. Dan ini sebenarnya karena kita banyak waktu untuk di rumah berkontemplasi, pakailah waktu ini untuk contemplate. Oke. Oh, thank you. Jadi tadi positif, kemudian kita harus mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Kita menunjukkan have a sense of humor, itu penting sekali. Itu salah satu. Yes. Good sense of humor. Good sense of humor ya, not at other people's expense ya. Ngetawain diri sendiri gitu kan ya. Shan, thank you banget ini insight-nya. Kita memang perlu personal insight seperti ini ya, yang sangat personal dan positif. Jadi yang akan nanti besok kita akan ngundang namanya Sita Supomo. Sita Supomo ini dia bisa dibilang aktivis. Waktu reformasi zaman dulu dia aktif bergerak di
apa namanya solidaritas profesional untuk reformasi. Oke, terus juga bergerak di kotak. Itu satu gerakan untuk membantu yang non politis ya, membantu mahasiswa atau membantu ya mahasiswa kayaknya. Oke. Jadi nanti ngomongin mengenai gerakan-gerakan sosial pada saat corona ini. Oke, jadi wah, seru banget. ya Bagus tuh. besok jam 4 juga, oke, dengan Sita Supomo. Semangatnya yang seperti tadi Sanda juga sampaikan, semangat yang positif, semangat yang menunjukkan leadership kita, gitu loh, sebagai sebagai individu yang punya banyak resources ya, banyak influence, banyak network, kita gunakan itu secara positif, gitu. Oke, sekali lagi thank you Sanda, udah mau diajak ngobrol-ngobrol, lumayan 1 jam ya, oke, mudah-mudahan ini suatu investasi, suatu motivasi juga buat teman-teman semuanya. Oke. Thank you so much. Thank you. Banget. Emang kita butuh nih Yes. suatu sesi ya, di mana kita bisa sharing ya kan. Dan zaman sekarang kan untuk sharing itu nggak susah gitu. Jadi tinggal we have to make time. Thank you so much. Semoga thank you. berkah. Dan thank you. keluarga semua sehat. Sehat. Besok ketemu lagi. Thank you ya, thank you, bye-bye. Bye. Oke, bye-bye. Dadah. Oke, thank you teman-teman udah datang di sini. Oke, ada Awan Terbang, Main Selar. Oke, ada Trisur. Kemudian ada Nathan Tasya. Oke, ada Adinda Mahmud. Ada Gata Veska Design. Ada Randy Megantara. Oke, ada Okta. Halo Okta. Oke, thank you so much udah datang di sini. Ada Kristianto. Oke, thank you udah datang. Siapa lagi? Oke, jangan lupa besok jam 4 juga dengan Sita Supomo di sini akan ngomongin soal gerakan sosial saat corona ini. Oke, sampai besok. Thank you.